Harjo memasuki perjalanan kedua jelajah kuliner merawat masakan warisan leluhur. Kalisa sudah tiba di Desa Roworejo, Kecamatan Gerabak, Kabupaten Purworejo. Kali ini Kalisa akan menemui Bu Nini yang merupakan salah satu produsen kue celorot di Purworejo. Ikutin Kalisa untuk melihat proses pembuatan kue celorot. Sobat Harjo, ini dia urung celorot atau wadah untuk celorot itu sendiri yang sudah Kalisa bikin. Mungkin tadi kelihatannya agak mudah-mudah susah gimana gitu ya cara bikinnya, tapi untuk membuat urung celorot ini butuh ketelitian yang sangat tinggi agar nantinya ketika dimasukkan adonan celorot tidak bocor dari bawah. Nah, selain kita membuat urung celorot ini, Kalisa juga mau nunjukin cara memproduksi celorot itu sendiri. Yuk ikuti Kalisa lagi. Kalau menurut sejarah memang celorot itu awalnya dari Kecamatan Gerabak, tapi kita nggak tahu siapa yang pertama bikin, nggak tahu, jadi ya aslinya dari Kecamatan Gerabak. Kalau dari kecamatan ini mungkin ada Mas, tapi nggak banyak, yang banyak memang dari Kecamatan Gerabak, terutama dari desa ini, desa yang tempat saya tinggal, Desa Roworejo itu ada banyak, ada berapa ya, pokoknya 10 lebih lah yang buat ini produksi celorot. Udah jadi kayak makanan pagi gitu ya Bu ya? Iya. Oh, di sini namanya celorot apa? Cemungut? Kalau tempat saya celorot cemetut. Cemetut. Mereknya anak saya kan dikasih merek Bu biar lebih dikenal orang gitu kan, terus dikasih nama cemetut. Mungkin boleh diceritain sekilas Bu proses dari celorot ini, dari mulai mungkin adonan sampai mungkin buat urungnya segala macam sampai mateng itu apa aja prosesnya Bu? Ya prosesnya ya yang pertama kan ini bikin urung celorot itu dari daun kelapa. Nah terus kedua adonannya itu dari tepung beras, gula jawa, gula merah, tepung tapioka, vanili sama kapur sirih. Lah fungsinya kapur sirih itu untuk biar dia tambah bisa kenyal gitu. Setelah itu diaduk, diadon-adon gitu ya Bu? Iya, dicampur, gula merahnya direbus, terus dicampur sama tepung berasnya, sama tapioka, sama kapur sirih, ditaruh di lumpang kayu kalau dulu, terus ini ditumbuk karena dulu belum pakai tapioka. Kalau zaman sekarang kan udah pakai tapioka, jadi nggak ditumbuk lagi, cuma di wadah itu baskom itu cuma ditepuk-tepuk gini aja. Tepuk-tepuk sekitar ya 15-20 menit. Setelah itu baru ditambahkan sisa air gulanya tadi. Biar jadi adonan yang lebih encer gitu. Baru proses masakan ya. Dikukus gitu ya? Iya, masih tradisional juga atau sudah? Masih tradisional, masih pakai kayu. Nah Sobat Harjo, setelah tadi kita mengikuti cara pembuatan yang sangat panjang ya, mulai dari membuat urungnya, terus membuat adonannya, dan dikukus selama kurang lebih 1 jam tadi ya Bu ya, Kalisa sudah ada nih kue celorot yang sudah jadinya. Kalisa cuma mau nyobain gimana sih rasanya kue celorot ini setelah jadi. Kita cobain ya Bu ya. Oh nggak kayak gitu Mbak, makannya. Mbak dibuka gini enggak, cara makannya nggak kayak gitu. Gimana Bu? Cara makannya kayak gini Mbak. Ini dari bawah didorong ke atas. Oh berarti ini buat dorong ke atas gitu ya Bu ya? Yang didorong ke atas gini. Gini Sobat Harjo, dari bawah ternyata makan celorot itu didorong ya? Iya, didorong ke atas.
keluar, baru bisa dimakan. Terus ada maknanya Bu, kenapa harus didorong dari bawah? Kata pendahulu-pendahulunya katanya ada maknanya. Karena segala sesuatu permasalahan kita itu harus dipasrahkan ke atas sama yang kuasa. Ada yang gitu. kepada Tuhan Yang Maha Kuasa gitu ya Bu. Ini yang rasa original ya Bu? Iya, yang ini harus original. kita coba. Gimana Mbak? Manis? Manis Bu, enak. Aku suka manis soalnya. Jadi ini enak buat dimakan bareng sama apa? Kopi boleh, sama teh manis juga boleh. Biasanya orang-orang makannya di waktu-waktu kapan? Ini kadang kan pagi, memang kalau ini kan kue pagi Mbak, kue makanan pagi. Tapi kan kadang ada apa, kalau ada hajatan gitu kan, ada acara apa menjamu tamu gitu kan, ada hajatan ini pasti ada kue kayak gini. Apalagi tamunya orang dari luar gitu kan, sambil memperkenalkan kue tradisional. Kue tradisional ini ya Bu ya. Nah itulah Sobat Harjo, kenapa kue celorot ini sebagai kue tradisional yang harus dilestarikan. Karena dari cara makannya saja memiliki makna yang mendalam juga ya Bu ya. Semua permasalahan manusia itu harus diserahkan kepada Yang Tuhan Kuasa. Yang Maha Kuasa. Ini karena ini ya Bu ya, karena tadi kita pakai tepung tapioka sama kapu sirih itu ya. Agak kenyal ya Bu ya rasanya. Jangan ada gula manis, ada gula Jawanya, gula merahnya tadi. Ini benar-benar manis, manis banget. Tapi masih nggak terlalu manis sih, menurut aku. Masih enak buat ditemani sama kopi yang tadi kata Ibu bilang. Tapi kopinya kopi pahit kali ya, biar cocok bahkan buat sambil pagi-pagi sambil ngopi ditemani sama kue celorot ini. Penggunaan teknologi vakum sangat memudahkan proses pengemasan dan pengawetan dari kue celorot ini. Tanpa divakum, kue celorot hanya bertahan selama 1 hari. Tetapi setelah divakum, kue celorot bisa bertahan dalam suhu ruangan selama 1 minggu. Dan jika diletakkan di freezer, bisa bertahan selama 1 tahun. Dengan masa awet yang lebih lama, kue celorot bisa dijual ke luar kota, ke luar pulau, bahkan diekspor ke luar negeri. Jelajah kuliner merawat masakan warisan leluhur dipersembahkan oleh Harian Jogja dan didukung oleh Badan Otorita Borobudur dan Alfamart.